Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gue Gilang NS. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya untuk kita semua. Amin. Ya, akhirnya view motovlog gue udah normal lagi. Kemarin unboxing helm ZX-1R gue, sekarang udah gue pasang action camnya. Jadi gue mau fitting lagi nih, penempatan action camnya udah pas apa belum. Semoga ntar pas recordnya. Takutnya kurang naik atau kurang rendah kameranya, ntar kita set ulang lah gitu. Soalnya gue masang mountingnya agak berbeda dari yang ZX-1 yang kemarin. Ya nih gue nyorite sendirian, soalnya tadi gue WA di grup Komorot pada sepi. Ntar gue juga mau jelasin gimana feel gue pakai helm ini, helm ZX-1R. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya mohon maaf karena beberapa minggu ini gue uploadnya lagi jarang-jarang. Kadang seminggu sekali, kadang nggak sama sekali. Padahal gue kemarin lagi pengen banget konsisten biar bisa upload seminggu 2 kali gitu. Malah kendor gitu. Pertama gara-gara helm gue laku duluan sebelum gue dapet helm yang gue ingin, yang gue pengen gitu maksudnya. Jadi gue jual dulu ZX-1 gue, laku duluan. Terus ZX-1R nya gue gak dapet, jadinya gue gak bisa record gitu. Dan akhirnya sekarang udah bisa kebeli. Jadi sekarang gue mau review dikit-dikit lah, tipis-tipis gitu. Gimana feel di motor sih? Maksudnya feel saat pakai helm ini pas motoran gitu. Nah, sebelumnya kan gue pernah pakai helm ZX-1 abangnya nih, ukuran L, warnanya grey stone, stone grey, abu-abu glossy lah gitu. Dan itu menurut gua ada beberapa minusnya gitu, atau yang gua rasain agak kurang gitulah, kurang nyaman di gua secara pribadi ya. Dan di sini video kali ini gua jelasin perbandingannya secara singkat aja. Kalau yang ZX-1 itu entah ada beberapa kekurangan atau yang menurut gue kurang nyaman lah gitu. Yang pertama, kalau ZX-1R itu kan belum flat visor beneran gitu, masih semi lah gitu, semi flat visor. Jadi kalau menurut gua, sepengalaman gua make, kalau kacanya gua tutup, kepala gua puyeng karena belum flat beneran gitu, belum flat visor beneran, masih semi lah gitu. Jadi kekurangan pertama itu. Terus yang kedua, anginnya berisik kalau ZX-1 gitu. Jadi walaupun udah ditutup kacanya, masih ada noise lah. Apalagi kalau gua record pasti masuk ke mikrofon, jadi kurang nyaman juga. Dan kayaknya sih itu doang, dua menurut gua minusnya ZX-1R ya, menurut gua secara pribadi. Tapi setiap orang kan kenyamanan beda-beda gitu. Dan akhirnya setelah ZX-1R rilis, gue putusin buat gantilah gitu. Soalnya udah flat visor beneran kalau yang ZX-1R ini.
Terus ada fitur QRS juga, Quick Release System. Terus udah ada pin lock juga. Sorry, buat tear off maksudnya nih. Namanya apa gue lupa lagi. Nah, jadi kemarin gue sempet nyari-nyari di marketplace-nya NJS. Gue sebenarnya awalnya nyari yang warna hitam, karena gue beli yang Kairos dapatnya warna hitam glossy. Jadi gue pengennya beli yang warna glossy juga untuk ZX-1R nya. Tapi pas kemarin udah gue dapet, waktu pembayarannya gue telat, jadinya habis duluan lah gitu. Jadi di cancel otomatis sama pihak Tokopedia-nya. Akhirnya gagal, dan restocknya juga lama. Jadi helm ini seolah-olah itu langka gitu. Ya mungkin emang langka beneran kali. Dan beberapa kali gue direct message, DM lewat IG-nya officialnya NJS, kapan restock lagi gitu kan. Tapi gue disuruh buat beli di toko lain, marketplace, tetap Tokopedia juga. Jawabannya gitu, di marketplace juga masih ada, di toko lain gitu. Iya, tapi harga gorengan, gue kagak mau. Maksudnya helm yang sama, cuma bukan di toko officialnya NJS gitu. Ditawarinnya kayak gitu malah. Ya gua nolak dong, karena harganya bukan harga normalnya helm ini gitu. Udah lebih mahal gitu lah, sekitar 200 ribuan lebih lah digorengnya gitu. Jadi ya udahlah, gua nyari-nyari ntar aja pas stok gitu. Dan nggak sengaja waktu gua iseng-iseng buka marketplace atau apa ya, marketplace sih, di Facebook gitu, forum jual beli lah gitu, grup jual beli helm NJS Kairos, terus ZX1R gitu. Ada penawaran menurut gua menarik lah gitu. Helmnya bekas udah dipakai sekitar 2 harian katanya gitu, no minus lah gitu katanya. Terus masih lengkap juga, kelengkapannya dijual dengan harga wajar lah gitu, nggak digoreng. Akhirnya gue samperin tuh, orangnya kerja di Bintaro tapi rumahnya di Depok. Pas dia lagi di Bintaro pulang kerja, gue samperin. Gue bela-belain dari Tangerang ke Bintaro, dari Legok lah gitu, dari rumah ke Bintaro lumayan sejam kalau nggak salah buat waktu perjalanannya. Gua bela-belain buat COD karena ukurannya M. Nah, gua sebelumnya pakai ZX1 itu ukurannya L. Nah, ini ukurannya L. Sorry, kebalik. Yang ZX1 dulu gua pakainya ukuran L, tapi yang ini ukurannya M gitu. Gua pengen fitting doang. Kalau emang nyaman atau muat, ya udah gua ambil gitu. Terus gua samperin ke Bintaro, gua fitting, ternyata masuk ke kepala gua yang sebelumnya harusnya ukurannya L. Dan gua dapatnya warnanya stone grey lagi, bukan warna hitam yang awalnya gue pengen. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dan ya akhirnya gue putusin, gue ambil helmnya. Udah gue bela-belain jauh, masa nggak jadi gue ambil gitu kan, sayang-sayang lah, buang-buang waktu juga kalau emang nggak jadi. Akhirnya gue ambil helmnya warna stone grey glossy, ukuran M. Nih gue mau nyobain gimana sih M-nya NJS ZX1R di kepala gue, nyaman apa enggak, betah apa enggak gue motoran lama pakai helm ini. Semoga aja sih nyaman terus lah gitu. Jadi gue gak nyari-nyari lagi yang ukuran L nya gitu.
Dan first impression gua pakai helm ZX-1R ini, kalau berat sih hampir sama, kayaknya ada beda-beda tipis kali ya. Terus fitnya masih agak terlalu kencang di kepala gua. Pas masuknya sih oke, pas pakai helmnya oke lah, aman gitu. Pas ngelepasnya tuh agak nyangkut dikit di tulang pipi gua, jadi agak sakit dikit lah gitu. Tapi ntar lama-lama kayaknya melar juga lah. Terus flat visornya, nah sebelum gua pakai NJS ZX-1 yang semi flat, gua pernah pakai kayak TTC. Nah visornya, flat visornya ini ZX-1R beneran flat, jadi mirip-mirip kayak TTC lah gitu. Buat di pandangannya nggak ada yang aneh-aneh lah, maksudnya pas gitulah, sesuai gitu kayak waktu gue pakai TTC gitu. Soalnya pas pakai ZX-1 nya yang belum flat visor beneran, yang masih semi flat, itu gue kayak agak gimana ya jelasinnya ya, intinya nggak begitu pas lah di mata gue gitu, jadi bikin puyeng. Itu sih yang bikin puyeng sebenarnya. Jadi menurut gue masih aman sih untuk first impression gue pakai helm NJS ZX-1R ini gitu. Ntar kalau beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan gue ada rasa yang kurang, ntar gue coba buat review ulang lah gitu. Soalnya ini masih review pertama kali gue pakai helm ini, jadi masih oke lah, masih nyaman gitu. Cuma kemarin gue lihat minusnya tuh bukan minus ya, ya kayak ada kekurangannya ya, minus juga berarti. Kayak ada sedikit kekurangan di pas tulisan NJS yang ada di kening nih. Jadi pas visornya nutup tuh kayak gesrek ke helmnya, jadi ada baret-baret halus tuh, gesekan antara visor sama helmnya gitu. Kayaknya sih itu yang bikin ini garis-garis. Jadi menurut gua kurang, ya masih kurang lah kekurangannya helm ini gitu. Jadi masih ada kekurangan di helm NJS ZX-1R ini menurut gua gitu. Soalnya kemarin pas gua unboxing udah ada baret-baret halus kecil gitu, baret halus lah. Si penjualnya juga ngomong sih, bang nih minusnya di sini nih bang, ada gesekan kalau ditutup visornya gitu. Entah terlalu mepet kali ya, jadinya ada gesekan gitu. Sayang banget sih, soalnya nimbulin lecet gitu, sayang-sayang. Dirawat-rawat tapi ada kesalahan dari produksi helmnya gitu, dari quality controlnya gitu. Bukan karena kesalahan user atau pengguna, kan sayang-sayang menurut gua. Masih perlu diperbaiki di situ sih mungkin. Gua masih bingung mau improve gimana biar nggak gesek. Soalnya pengen gue ganti flat visor yang smoke, tapi ntar kalau gesek juga flat visor smoke gue lecet-lecet juga gitu. Jadi sayang-sayang juga, gue bingung. Ya kayaknya sih segitu aja penjelasan mengenai first impression gue pakai helm ZX-1R ini. Ntar kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyain di kolom komentar.
Soalnya ini masih pertama kali banget gua pakai helm ini buat riding. Kemarin cuma fitting doang di rumah, belum sampai riding gitu. Oh iya, ada yang kelupaan. Helm ini lumayan gak bising. Nah kalau dibuka gini oke lah, masih ada noise-nya, wajar karena dibuka gitu. Tapi kalau ditutup, ini belum ngelok ya, tapi sunyi lah gitu, nggak ada, gua nggak denger gitu suara desisan anginnya gitu dari luar. Semoga sih nggak ada, soalnya ganggu banget kalau sampai ada noise lagi. Dan ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Apalagi yang nggak di skip, terima kasih banyak. Dan pastinya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube gua. Gua Gilang NS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini.